Baik, eh, perkenalkan kami dari tim C23 M4080 mengangkat tema yaitu Code Campus yang berisi tentang pembelajaran website dasar berbasis website yang di sini mengangkut tema solusi utilitas. Next. Baik, di sini ada eh, beberapa kelompok kami yang di mana Laode Muhammad Ilham, saya sendiri Boy Boy Gede Fandri, yang ketiga ada Akmal Putra Rianda, dan yang terakhir ada Raisul Amin R. Baik, di sini ada table of content. Yang pertama kami akan membahas eksekutif summary, yaitu penjelasan latar belakang yang mengangkat tema ini. Yang kedua adalah project scope, ruang lingkup dari project. Yang ketiga ada project resource, tools-tools yang digunakan dalam pembuatan project ini. Yang keempat adalah demo aplikasi Code Campus, demo dari website yang kami buat. Baik, yang pertama eksekutif summary, saya akan berikan kepada teman saya, Akmal. Baik, yang pertama ada executive summary. Next. Nah, pembelajaran pembuatan website sangat penting seiring perkembangan teknologi. Kan tetapi kendala yang meliputi dalam pembelajaran materi ialah materi gratis, kurang terstruktur, dan sulit untuk menemukan sumber belajar yang efektif. Maka dari itu, diperlukan aplikasi yang mudah digunakan dan dipahami untuk belajar membuat website. Bukan hanya itu saja, sulitnya menemukan sumber belajar yang efektif, mudah dimengerti, dan khusus untuk pemula yang awam. Banyak orang yang ingin menjadi seorang programmer web merasa kesulitan memahami konsep dasar tentang pemrograman web, dan banyaknya bahasa pemrograman web membuat para pemula kebingungan bahasa mana yang akan mereka gunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi yang mudah digunakan, bisa dipahami oleh orang awam yang ingin memulai belajar membuat website seperti Code Campus ini. Next. Nah, saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu project scope. Project scope ini merupakan suatu hal yang cukup umum diinformasikan dalam sebuah proyek, karena pada dasarnya scope artinya hal yang menjadi lingkup dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan. Di sisi lain, proyek tentu saja mengacu pada pekerjaan yang dituju, sehingga bisa kita simpulkan mengenai apa itu project scope, yaitu batasan atau ruang lingkup yang mengatur tentang aktivitas hingga jadwal yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah proyek. Next. Yang proyek scope pertama itu aplikasi ini difokuskan pada pembelajaran pemula, tidak mencakup materi yang kompleks. Proyek scope yang kedua yaitu aplikasi hanya menyediakan materi dari pembuatan website, tidak termasuk pengembangan aplikasi mobile. Next. Baik, yang ketiga adalah project resource. Project resource ini adalah bagian dari project yang dimana tools-tools yang kami gunakan dalam pembuatan project ini. Next. Yang pertama ada front end. Di sini terdapat HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Backend ini ada Supabase. Supabase adalah platform revolusioner yang menghadirkan solusi backend yang hebat untuk pengembangan aplikasi modern. Dibangun dengan menggunakan teknologi open source, Supabase menyediakan beragam fitur yang membantu pengembangan mengatasi tantangan pengembangan backend secara efisien. Dengan Supabase, kami dapat dengan mudah membuat, mengolah database, mengatur autentikasi pengguna, mengintegrasikan API pihak ketiga, serta mengelola aliran data secara real-time. Platform ini menawarkan muka yang intuitif dan mudah dipahami, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Berikut adalah tampilan website yang telah kami buat. Di sini terdapat tampilan secara PC dan iPad, atau bisa disebut juga dengan Mac iPad. Next. Baik, saya akan mendemonstrasikan website Code Campus itu. Sekarang kita sudah berada di halaman landing atau landing page dari website Code Campus.
Pertama kita lihat komponen di atas. Kita mempunyai sebuah navbar, kemudian ada hero section. Dilanjutkan di dalamnya terdapat 4 buah learning path untuk saat ini, yaitu bisnis, back-end development, front-end development, dan DevOps. Selanjutnya, di section berikutnya, kami membuat card yang menampilkan course yang populer saat ini atau yang paling banyak dikunjungi dengan rating yang tinggi. Kita menampilkan di sini hanya 6 buah course saja yang relevan. Selanjutnya, ada halaman pertanyaan yang sering muncul dari website kami. Sini kami hanya menampilkan beberapa saja yang sudah kami ringkas sedemikian rupa. Selanjutnya ada section untuk testimonial. Kami juga menampilkan tidak terlalu banyak testimonial user. Kami hanya menampilkan 4 saja. Berikutnya ada halaman course. Di sini menampilkan semua course yang ada pada website kami. Tidak ada batasan. Di sini sudah tampil semua. Selanjutnya ada halaman About Us. Ini menampilkan semua anggota dari kelompok kami. Dilengkapi dengan sebuah ikon yang terhubung langsung ke link sosial media milik anggota kami. Kembali ke course. Di sini saya akan memperagakan satu contoh, yaitu HTML dasar. Ketika mengklik kelas, kita akan langsung masuk ke halaman, dan di sini kita kembali lagi ditampilkan dengan sebuah hero section yang menampilkan judul, kemudian sedikit quotes agar siswa semangat belajar. Kemudian di sini ada beberapa card. Yang pertama ada deskripsi apa saja yang akan dipelajari, kemudian materi. Selanjutnya persiapan, apa saja yang perlu disiapkan. Kita mengambil contoh satu buah materi, yaitu HTML text. Di HTML text sendiri sama seperti halaman sebelumnya di koridor kelas. Di sini juga ada sebuah hero section, tapi kami menambahkan button agar cepat kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya di sini ada sedikit section pengenalan, penjelasan, kemudian materi dari kelas ini. Kami melengkapi dengan foto yang menjelaskan bagaimana penggunaan dari tag-tag tersebut secara rinci. Selanjutnya kami juga berikan tugas agar nantinya user dapat langsung mempraktekkan apa saja yang mereka dapat dari kelas ini, dan juga kuis untuk mengasah kembali pemahamannya. Tidak lupa kami berikan sumber daya tambahan yang artinya user dapat mencari materi lain berdasarkan link yang kami berikan. Selanjutnya, section kesimpulan. Ini kesimpulan semua materi yang dibahas pada kelas ini. Kembali ke koridor. Di sini kami punya juga halaman untuk project. Jadi di sini akan menampilkan kriteria project atau apa saja yang dapat dipraktikkan oleh calon user. Kita klik masuk, sama seperti classroom. Sini juga ada header, hero section. Terdapat card pengenalan dan juga card kriteria dari projectnya. Mungkin itu saja demo dari aplikasi website kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.